Yohanes, dalam bahasa Yunani Ioannes, Tuhan adalah baik atau pemurah, adalah salah satu dari ke-12 Rasul Yesus Kristus. Tradisi mempercayai dia adalah penulis dari beberapa buku dalam Alkitab, Injil Yohanes, 3 surat, yaitu surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, dan Wahyu kepada Yohanes. Yohanes digoreng di dalam bak minyak mendidih di Roma. Tetapi karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes lebih lanjut, maka keajaiban terjadi sehingga walaupun ia telah digoreng hidup-hidup, ia masih bisa hidup terus. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara. Pada saat ia berada di sana, ia mendapatkan wahyu dari Allah sehingga ia bisa menulis kitab Wahyu. Kemudian ia dibebaskan dan akhirnya kembali menjadi uskup di Edesa, sekarang di wilayah Turki. Tempat ini terkenal karena disebut dalam kitab Wahyu di Alkitab Kristen yang ditulis Rasul Yohanes. Pendahuluan di kitab itu menyatakan bahwa ketika berada di pulau ini, Yohanes menerima dan mencatat wahyu dari Yesus Kristus. Karenanya, Patmos menjadi tempat ziarah bagi orang Kristen. Pengunjung dapat melihat gua tempat Yohanes menerima penglihatan atau wahyu, Cave of the Apocalypse atau Gua Wahyu, dan sejumlah biara di pulau ini yang didedikasikan kepada Rasul Yohanes. Anda lihat, ini batu marmer, ini batu granit. Sekolah? Ya. Mereka datang ke sini anak-anak untuk belajar teologi, belajar Kristen. Sekolah teologi. Oke. Pendetanya dulu. Nih. Oke. Ini kamar ruangan pastor. Oke. Jadi ini luas banget ya bangunan gerejanya. Ini ada pintu kecil jadi saya agak nunduk jalannya. Nah, saya keluar. Barusan tadi kita udah mengunjungi gereja jemaat di Tiatira. Nah, sekarang kita menuju gereja jemaat di Pergamus. Mau beli tiket, kita mau masuk dulu, masukin tiket. Terima kasih. Silahkan. Silahkan. Harusnya tadi kita naik kereta gantung yang di sana, tapi karena kereta gantungnya tidak beroperasi, rusak. Jadi kita naik mobil sampai ke atas, terus kita jalan kaki. Ada pintu, tapi pintu hilang. Katanya tadinya itu di sini ada 2 pintu yang berfungsi untuk melindungi istana, tapi sekarang pintunya nggak ada. Ih, udah kosong. Sekarang kita mau lanjut jalan lagi. Dari Pergamus ini kita mau lanjut mengunjungi gereja jemaat yang ada di Smyrna. Di kota Smyrna ini sekarang itu hanya ada sekitar 20.000 jiwa penduduk yang beragama Kristen. Makanya di sini masih ada gedung gereja baru. Jumlahnya ada satu gedung gereja. Yang asli di zaman yang ada di kitab Wahyu itu ada yang di belakang saya. Di samping, nah ini ada tiang-tiang. Nah di samping tiang itu bangunan gereja Smyrna yang dulu yang asli. Cuman karena di sini lagi ada penggalian, kita nggak bisa masuk ke dalam, kita hanya bisa lihat dari luar.
Barusan tadi udah mengunjungi jemaat gereja yang ada di Smyrna, sekarang lanjut lagi mau mengunjungi jemaat gereja yang ada di Sardis. Masih dalam perjalanan menuju Sardis. Itu kotanya kecil ya, jumlah penduduknya hanya ada sekitar 10.000 dan penduduk di sini, di Sardis ini udah nggak ada lagi yang beragama Kristen. Akhirnya saya nyampe juga di gereja yang ada di Sardis, yang ada di Kitab Wahyu ya. Itu gedungnya di belakang saya. Ini gedungnya itu ukurannya yang terbesar di antara 7 gereja yang ada di Turki. Di tiang-tiangnya itu ada tulisan dalam bahasa Yunani, ada juga ukiran kepala Medusa dan Dewi siapa tadi saya lupa namanya, karena ini sebelum jadi gereja, sebelumnya itu jadi kuil, terus kemudian sinagog, terus kemudian jadi gereja. Ada tempat tinggal pastor di dalam, ada juga sekolah teologi. Dan yang di depan saya berputar dulu, ini itu ada agora atau pasar, karena di sini juga tempat berdagang dulunya. Ini luas banget memang tempatnya. Lihat batu-batu yang coklat di Iya. sini ada banyak marmer juga di sini. Ratus 50 pastor tinggal di sini. Di sini di sekolah juga. Di sini untuk belajar. Anda lihat di sini seperti yang kecil stadium, tempat duduk di sini dulu. Mereka belajar di sini. Di tempat saya ini berdiri ini tempat sekolah teologi ya. Jadi ini ada tempat seperti ini tuh, seperti tangga ini. Ini biasanya mahasiswa teologinya duduk-duduk di sini. Ini pada duduk di sini sambil membaca. Di depan saya itu ada mozaik asli. Saya mau ke sana harus naik ini dulu, harus manjat. Jeng-jeng. Itulah kenapa traveling itu pas masih muda, karena harus manjat-manjat seperti ini. Iya. Terus kita turun ke sini. Iya. Nah, ini sengaja dikasih lantainya kaca supaya yang berkunjung ke sini bisa melihat mozaik asli di bawah itu. Karena kalau nggak dikasih kaca nanti diinjak-injak itu bisa rusak, karena ini peninggalan yang harus dilestarikan, dijaga. Ada baptisterion, ada treasury, ada ambon, naves, narthex di dalamnya. Artinya di sini tidak hanya sebagai gereja, tetapi juga sebagai sekolah anak-anak belajar teologi di sini juga. Jadi desain bangunan-bangunan di sini itu desain Yunani, tapi dibangun pada masa zaman Romawi, karena beberapa bahan bangunan di sini itu diambil dari reruntuhan kuil Dewi Artemis. Ekologi ini untuk pastor yang tinggal di sini. Saya ini itu ada tempat kolam baptisan,
air kolam baptisannya itu bersumber dari Gunung Pion. Tadi kita dalam perjalanan ke sini sudah lihat Gunung Pionnya. Di sini di meja bermas. Kalau meja ini dihilang, kenapa tentara tadi ambil di sini dari sini. Anda lihat mozaik yang bagus. Ini apsis. Apsis ikut the kiblat. Kiblat untuk orang Kristen di mana? Kiblat. Oh, kiblat. Mereka mempersiapkan pesta yang besar tempat ini. Berdoa di sini juga. Berdoa di sini, pesta. Ini meja perjamuan. Mereka sering mengadakan perjamuan di sini, tapi mejanya sudah hilang. Jadi cuma ininya aja, rangkanya. Mejanya terbuat dari emas. Wow. Kita lanjut lagi. Oke, Anda lihat yang besar tempat ini khusus di musim panas dari di kota yang lain banyak orang Kristen datang ke sini untuk pesta. Pastor mempersiapkan pesta tempat ini. Ini yang besar berkapasitas kira-kira 2.000 orang. Saint Jean in Missouri, the tomb of Saint John. Ini kita sudah sampai di gereja Laodikia. Di gereja Laodikia itu yang ada di sebelah kiri saya. Tadi lantainya itu dikasih lantai kaca, jadi dilarang masuk dengan menggunakan high heels supaya kacanya nggak retak nanti karena high heels ya. Lihat di sini, ada konsil Laodikia di sini. Sesudah Mesihi 343 sampai 381. Ini yang paling penting untuk orang Kristen. 4 kali ada konsil. Pastor bertemu di sini dan mereka baca mereka tulisan aturan. Di sini berapa aturan di sini? 60 aturan di sini. Oh, bikin pertemuan di sini terus menghasilkan konsili pertama. Renovasi sudah selesai di sini. Anda lihat yang bagus ya. Yang besar Naus. Nartex ini Naus. Ini mereka mempersiapkan pesta di sini. Lihat drainage system untuk hangat di tempat ini. Ada mozaik tapi beberapa mozaik hilang ya. Oke. Sebelah kiri Anda lihat yang besar juga. Oh, Ambo kolam baptis kecil. Ambo kolam baptis kecil. Altar di sini tempat pendetanya duduk katanya Pak, altar. Iya. Pastor duduk di sana untuk berdoa ya bersama. Beberapa tempat marmer yang asli ini seperti itu. Wow. Kota ini dibangun setelah Alexander Agung di 2000 tahun yang lalu. Orang Romawi, orang Yunani tinggal di sini. Setelah abad ketiga dari Syria, dari Mesir banyak pastor memindahkan di sini. Mereka tinggal di sini. Di sini seperti sekolah juga. Anak-anak datang ke sini untuk belajar teologi. Di sana kuil Apollon. Itu ada kolam baptis. Ini tempat motongan hewan, persembahan kurban juga di sini. Terus mereka bakar di sini. Potongan daging hewan ataupun persembahan korban yang mereka bawa dibakarnya di sini. Sekarang kita mau lanjut masuk ke dalam mobil karena sudah waktunya untuk makan siang.